Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan urusannya, amin. Sahabat-sahabatku, ini review tanaman pepaya dan menjawab sahabatku yang tanya kenapa pepayanya selalu daunnya menguning. Sahabat-sahabatku, bahkan trotol-trotol. Ini nanti saya videokan trik agar tanaman pepaya daunnya yang menguning trotol-trotol itu bisa pulih. Sahabat-sahabatku, ini pepaya ini sudah umur 1,5 tahun. Sahabat-sahabatku, ini sudah panen ke 60 kali lebih. Sahabat-sahabatku, jadi pepaya ini saya tetap telaten agar selalu berbuah dan lebat. Sahabat-sahabatku, jadi ini saya sendiri agak terlena karena kebanyakan tanaman, jadi ini agak kurang teledor pengerawatan. Jadi ini nantinya istilahnya didandani agar pulih daunnya dan buahnya itu enggak rontok atau bunga enggak rontok, akhirnya bisa jadi buah lebat lagi. Ya sahabatku, ini saya berbagi, dan yang saya ceritakan ini pepaya yang sudah umur 1,5 tahun lebih, panen yang ke 60 kali lebih. Ini sudah tinggi begini nih sahabat-sahabatku. Jadi agar bunga itu enggak rontok, daun enggak menguning, ini nanti saya berbagi. Jadi misalkan kalau punya pepaya atau tanaman pepaya, sahabat-sahabatku, itu sebenarnya itu telaten, itu pengerawatan, yaitu pemupukan dan penyemprotan. Misalkan penyemprotannya itu bisa ditunda, sahabat-sahabatku, meskipun agak lama baru disemprot lagi, itu enggak apa-apa kalau pepaya ini. Tapi kalau untuk mengenai pemupukan, sahabat-sahabatku, setelat-selatnya itu 15 hari sekali, itu nantinya nutrisi dalam kandungan tanah itu selalu ada, akhirnya bunga itu juga ndak rontok. Pepaya saya yaitu 2 tempat, sahabat-sahabatku, ini yang sudah panen 10 kali lebih, yang tadi itu ke 60 kali lebih, sahabat-sahabatku. Jadi ini mau menjawab pertanyaan kenapa daun pepaya itu selalu menguning. Sahabat-sahabatku, ini nanti saya videokan mengatasi tentang pengerawatan pepaya agar daunnya tidak menguning. Sahabat-sahabatku, kebetulan milik saya ini juga agak menguning karena keteledoran saya, karena kebanyakan tanaman, sahabat-sahabatku. Jadi pengerawatan agak teledor. Sebenarnya pepaya itu kalau penyemprotan enggak teledor itu aman, enggak sampai ada daun yang menguning. Jadi kalau video saya nyeritakan tanaman tomat atau tanaman kembang kol, sahabat-sahabatku, itu tanaman saya sendiri. Jadi ini saya membuktikan bahwa enggak kata orang. Jadi video saya itu yaitu mengambil dari tanaman kami sendiri. Jadi jaranglah kami itu mengambil video yaitu tanaman orang lain, sahabat-sahabatku. Ini nanti sebentar lagi ini saya menyemprot dengan cara agar pepaya itu daunnya ndak menguning, bahkan bisa hijau royo-royo, dan bunga itu enggak jatuh. Kendala yaitu
daun itu gampang menguning sahabat-sahabatku. Itu kita biasanya mengabaikan kalau agak lupa tanaman kita pepaya itu lama nggak dikasih dolomit sahabat-sahabatku. Ini bagusnya dikasih dolomit, siapa tahu karena tanah kita itu asam, jadi itu nggak bisa menyerap pupuk dan akhirnya itu daun bisa rusak sahabat-sahabatku. Jadi bagusnya dikasih dolomit meskipun setiap 1 bulan sekali, karena tanaman pepaya ini lama, jadi kita mengabaikan yaitu dolomit. Padahal fungsi dolomit itu sangat berperan untuk penyuburan tanaman, karena nantinya itu bisa memakan pupuk kalau sudah dikasih dolomit. Asam itu istilahnya sudah hilang dan pH tanah sudah normal, akhirnya di pupuk itu bisa diserap oleh tanaman pepaya. Penyebab daun pepaya yaitu brontok atau menguning sahabat-sahabatku. Itu bisa saja karena di paritan ada air. Jadi misalkan ada air, kalau bisa dibuang sahabat-sahabatku. Kalau di musim hujan ini, misalkan nggak ada hujan, istilahnya seminggu, itu bagusnya memang tidak disiram sahabat-sahabatku, terkecuali kita memupuk sahabat-sahabatku. Jadi yang keduanya, jangan sampai kita teledor, yaitu ngasih dolomit di sebelah batangnya, itu karena menjaga keteledoran kita, yaitu tanah kita yaitu asam sahabat-sahabatku. Jadi meskipun 1 bulan sekali itu dikasihlah dolomit agar pH tanah itu normal, dan nantinya kita memupuk itu bisa diserap oleh tanaman sahabat-sahabatku. Jadi kalau memupuk bagusnya tetap dikasih kalsium sahabat-sahabatku. Bisa saja pakai kalsium merek apa saja itu bagus sahabat-sahabatku. Ini mengendalikan penyakit layu dan kekuningan sahabat-sahabatku. Jadi untuk memulihkan daun pepaya yang brontok, kalsium juga untuk menambah pemupukan sahabat-sahabatku. Lah, keteledoran kita biasanya daun menguning, yaitu selanjutnya itu karena jamur sahabat-sahabatku. Jadi lama kita tidak menyemprot, itu ada jamur yang menyerang, jadi sehingga akhirnya menguning juga sahabat-sahabatku. Lah, bagusnya kalau di musim hujan sahabat-sahabatku, ini istilahnya kita mau kehujanan sudah membawa payung sahabat-sahabatku, karena ini fungisida bersifat protektif, jadi penjaganya kuat, akhirnya daun pepaya itu enggak sampai menguning sahabat-sahabatku. Jadi fungisida Redomil ini bersifat protektif, tapi tetap penyemprotan pakai juga ditambahi kalsium sahabat-sahabatku. Jadi ini merangsang perkembangan akar dan akhirnya batang itu kuat, daun itu enggak gampang menguning sahabat-sahabatku. Jadi tetap ditambahi kalsium. Untuk yang ada lagi yang paling menyerang sebentar-sebentar itu datang sahabat-sahabatku, itu di bunga-bunga itu istilahnya kalau tangan kita itu ngeraba itu lengket-lengket, yaitu namanya kutu, dan ada kutu putih sahabat-sahabatku. Jadi ini kalau kami pakai
Avidor ini sahabat-sahabatku. Avidor ini harganya murah namun pasti. Jadi kami ini cerita kebenarannya yang saya alami begitu sahabat-sahabatku. Kalau membasmi kutu untuk tanaman pepaya. Nah, tanaman pepaya itu enggak ada hama lain sahabat-sahabatku melainkan kutu. Kalau untuk ulat itu istilahnya enggak ada sahabat-sahabatku. Jadi pepaya saya sudah umur tahunan, ada yang panen ke 60 kali lebih dan yang ke 10 kali lebih itu saya teliti enggak ada ulat sahabat-sahabatku. Jadi kita cuma menyemprot pakai insektisida yang ini sudah saya buktikan, yaitu Avidor. Tapi jangan lupa sahabat-sahabatku, meskipun setiap penyemprotan atau pemupukan ditambahi kalsium sahabat-sahabatku. Jadi nantinya agar menjaga ini termasuk pupuk alternatif yang ekonomis dan efisien. Jadi istilahnya ini singkat dan murah. Ini sama-sama murah sahabat-sahabatku. Ini bukan mengiklankan obat, tapi kami pakai ini sahabat-sahabatku untuk mengatasi rontok daun dan ada kutu. Kalau untuk mengenai jamur, saya tetap pakai fungisida yang bersifat protektif, diartikan pencegahannya kuat. Sahabat-sahabatku, misalkan punya tanaman pepaya di musim hujan, itu kalau bisa buang airnya dibuang sahabat-sahabatku, karena jauhnya akar pepaya itu bisa meteran. Jadi itu sudah pintar cari minum sendiri sahabat-sahabatku. Jadi misalkan pepaya saya itu misalkan nggak hujan 10 hari itu nggak saya siram sahabat-sahabatku, terkecuali saya lagi memupuk. Cuma itu saja sahabat-sahabatku, semoga penjelasan ini jelas. Sahabatku yang punya tanaman pepaya, semoga semua sahabatku yang punya tanaman pepaya enggak sampai berontok dan bisa panen yang maksimal. Apalagi ini mendekati bulan puasa, itu pepaya sangat mahal. Sahabat-sahabatku, terima kasih banyak yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.